Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nada Afrimasari, NIM 20102050228 dari kelas Tadris Matematika 5A. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi kelas 7 yaitu bentuk aljabar dengan dosen pengampu Ibu Rila Gina Gunawan MPD. Tanpa berlama-lama, disimak ya video penjelasannya. Baik, kita masuk ke materi bentuk aljabar. Suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Pak Erik menyapa Pak Thohir. Pak Thohir, kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Pak Thohir menjawab, iya Pak, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Erik beli apa saja? Pak Erik menjawab, saya hanya beli 5 buku, Pak. Buku ini untuk anak saya yang kelas 7 SMP. Nah, dari percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir, terdapat 2 orang yang menyatakan jumlah buku dalam satuan yang berbeda. Yang pertama ada Pak Thohir yang menyatakan jumlah buku dalam satuan kardus, dan yang kedua ada Pak Erik yang menyatakan jumlah buku dalam satuan buku. Sesuai dengan percakapan Pak Thohir dan Pak Erik, Pak Thohir membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Dan Pak Erik membeli sebanyak 5 buku. Jadi, jika dalam bentuk aljabar, untuk Pak Thohir ada 2x ditambah 3 dan untuk Pak Erik ada 5. Nah, untuk bentuk aljabar 2x tambah 3, terdapat simbol X yang digunakan untuk menyatakan buku yang ada dalam kardus yang dibeli oleh Pak Thohir. Simbol X tersebut juga bisa mewakili sembarang bilangan. Misalnya, dalam kardus tersebut terdapat 10 buku. Jadi, kita misalkan X sama dengan 10. Kita kalikan. Terdapat 2 kardus, jadi 2 kardus dikali 10, ditambah dengan 3 buku, jadi hasilnya 23 buku. Satu kardus isinya ada 10 buku, jadi untuk 2 kardus ada 20 buku, ditambah dengan 3 buku, jadi hasilnya ada 23 buku. Tapi jika dalam kardus tersebut isinya ada 12 buku, jadi satu kardus ada 12 buku. Untuk 2 kardus ada 24 buku, ditambah dengan 3 buku ada 27 buku. Untuk bentuk aljabar 2x ditambah 3 ini terdapat unsur-unsur dalam bentuk aljabar. Yang pertama ada suku, yang kedua ada koefisien, yang ketiga ada variabel, dan yang keempat ada konstanta. Untuk yang pertama yaitu suku, 2x ini merupakan suku, dan 3 ini juga merupakan suku. Jadi, pada bentuk aljabar 2x ditambah 3 ini mempunyai 2 suku, yaitu 2x dan 3. Atau juga bisa disebut dengan suku 2 atau binomial. Nah, lalu apa sih suku? Suku itu adalah variabel beserta koefisien termasuk konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau selisih. Suku ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada suku 1 atau monomial. Contohnya yaitu X yang tidak dipisahkan oleh tanda apapun karena ia terdapat satu suku saja. Yang kedua ini ada suku 2 atau binomial yang contohnya ada 2x ditambah 3. Yang ketiga ada suku 3 atau trinomial. Contohnya yaitu 5x ditambah 6y ditambah 4z. Yang suku pertamanya ada 5x, suku keduanya ada 6y, dan suku ketiganya ada 4z. Dan yang terakhir yaitu lebih dari 3 suku yang dinamakan dengan polinomial. Contohnya A ditambah 2b ditambah 3c ditambah 4b.
suku pertamanya ada A, suku keduanya ada 2B, suku ketiganya ada 3C, dan suku keempatnya ada 4B. Nah, selain suku, unsur yang ada dalam bentuk aljabar ada koefisien, variabel, dan konstanta. Dua ini merupakan koefisien, X ini merupakan variabel, dan 3 ini merupakan konstanta. Lalu apa sih koefisien, variabel, konstanta? Yang pertama koefisien. Koefisien ini adalah bilangan pada bentuk aljabar yang mengandung variabel. Jadi, koefisien ini adalah bilangan yang memiliki variabel. Variabel ini disebut juga dengan peubah, yang merupakan lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Seperti kasus tadi, kita kan belum tahu berapa banyak buku yang terdapat dalam kardus. Jadi kita bisa memisalkan satu kardus yaitu 1X. Selanjutnya ada konstanta yang merupakan suatu bilangan tunggal yang nilainya tetap atau tidak mengalami perubahan sehingga bisa disebut dengan konstan. Konstanta ini tidak memiliki variabel, jadi dia berdiri sendiri. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Bu Ani merupakan seorang pengusaha kue. Suatu hari Bu Ani mendapat pesanan untuk membuat berbagai macam kue dalam jumlah yang banyak. Bahan yang harus dibeli Bu Ani adalah 2 karung tepung, sekarung kelapa, dan 5 kerai telur. Nyatakan dalam bentuk aljabar dan tentukan suku, koefisien, variabel, dan konstantanya. Nah, penyelesaian dari contoh soal tersebut, yang pertama kita buat yang diketahui dari soal, yaitu ada 2 karung tepung, 1 karung kelapa, dan 5 kerai telur. Kita bikin yang ditanya yaitu bentuk aljabar, suku, koefisien, variabel, dan konstantanya. Selanjutnya kita lakukan penyelesaian. Yang pertama kita misalkan tepung itu dengan X, kelapa dengan Y, dan telur dengan Z. Karena kita lakukan pemisalan agar kita bisa mendapat bentuk aljabarnya. Untuk membuat bentuk aljabarnya, kan diketahui tadi 2 karung tepung. Tepungnya sudah kita misalkan dengan X, jadi kita bikin bentuk aljabarnya yaitu 2X. Untuk 1 karung kelapa, kelapanya kita misalkan dengan Y, jadi bentuk aljabarnya dengan Y. Karena 1 itu kita tidak perlu tuliskan jadi kita tidak perlu tuliskan lagi, jadi cukup dengan Y saja. Dan yang 5 kerai telur sudah kita misalkan dengan Z, jadi ada 5Z. Jadi untuk bentuk aljabar dari 2 karung tepung, 1 karung kelapa, dan 5 kerai telur yaitu 2X ditambah Y ditambah 5Z. Selanjutnya untuk suku itu adalah koefisien dan variabel termasuk konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan dengan tanda penjumlahan atau selisih. Nah, kita kan udah dapat bentuk aljabar 2X ditambah Y ditambah 5Z. Sukunya yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan. Yang pertama sukunya ada 3. Yang pertama yaitu ada 2X, yang kedua ada Y, dan yang ketiga ada 5Z. Nah, sukunya ada 3, jadi kita bisa sebut dengan suku trinomial. Selanjutnya kita disuruh untuk menentukan koefisien. Koefisien itu bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel. Dari bentuk aljabar 2X ditambah Y ditambah 5Z, koefisiennya yaitu 2, 1, dan 5. 2 memiliki variabel yaitu X, 1 memiliki variabel yaitu Y, dan 5 memiliki variabel yaitu Z. Selanjutnya menentukan variabel. Nah, variabel ini adalah peubah atau pengganti nilai yang belum kita ketahui.
Jadi variabel dari bentuk aljabar 2x tambah y tambah 5z adalah x, y, dan z. Yang terakhir kita menentukan konstanta. Nah, konstanta itu adalah bilangan tunggal yang nilainya tetap dan tidak memiliki variabel. Dari bentuk aljabar 2x ditambah y ditambah 5z kan nggak ada bilangan yang tidak memiliki variabel. Jadi, untuk konstanta dari bentuk aljabar tersebut tidak ada. Baik, sekian materi kita tentang bentuk aljabar, yaitu mengenal bentuk aljabar pada video kali ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.